Halo teman-teman, selamat siang. Kami dari kelas 152C05 yang beranggotakan Ilham Maulana, Muhammad Zaid, Stephen Baldwin, Sabtu Rahman, dan Abi Pradipa ingin memberikan tutorial cara menginstal Ubuntu Linux Server di VMware. Oke, pertama-tama di sini kita pilih saja yang di bagian atas, yaitu Try or Install Ubuntu Server. Dengan mengklik Enter. Nah, di proses ini kita tunggu loadingnya dan cukup lama ya. Di tampilan ini kita disuruh untuk memberikan ya bahasa yang ingin kita gunakan nanti ketika prosesnya sudah selesai. Di sini kalian bebas bisa memilih bahasa apa saja, tapi di sini saya sarankan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Di sini langsung saja klik down. Di sini ada dua pilihan yang harus diperhatikan, yaitu Ubuntu Server dengan yang versi minimize-nya. Di sini versi minimize itu boleh kalian pilih ketika RAM atau ROM dari laptop kalian tidak terlalu besar. Namun jika cukup besar dan memadai, langsung saja klik down dengan memilih yang Ubuntu Server yang biasa. Oke. Di sini langsung saja pilih down ya. Di sini situ kalian lihat ada DHCP-v4 yaitu IP address-nya. Kalau udah seperti ini langsung saja klik down. Di sini langsung down saja. Yang ini yang proxy address ini tidak perlu ya. Ini tuh intinya kalian cek aja di jaringan kalian pakai proxy atau enggak. Kalau enggak langsung down, kalau iya masukkan alamat proxy-nya. Nah, kalau seperti ini langsung saja klik down. Di sini kita ke bawah lalu pilih down, tidak perlu di otak-atik ya teman-teman. Di sini juga sama, langsung saja klik down. Kalau ada peringatan seperti ini langsung saja klik continue, tidak perlu khawatir. Nah, di sini masukkan nama server, username dan password yang ingin kalian masukkan. Di sini saya akan masukkan yang simpel-simpel saja. Kalau sudah, langsung saja gulir ke bawah dengan menggunakan tombol up and down. Lalu klik down, lalu klik down, lalu di sini kalian diberikan pilihan yaitu ingin menggunakan Ubuntu Pro atau tidak. Tapi kalau di sini saya tidak akan menggunakan Ubuntu Pro karena setahu saya itu berbayar. Lalu lanjut saja continue. Nah, di sini ada OpenSSH. Ini gunanya tuh kayak buat keamanan server. Jadi kita harus klik spasi untuk memilih instalasi OpenSSH servernya. Lalu gulir ke bawah dan pilih down. Di sini tidak perlu otak-atik ya teman-teman, langsung saja gulir ke bawah. Lalu pilih down. Di sini proses instalasi dari OS-nya, sistem operasinya atau kernel dari Linux-nya. Di sini agak lama, jadi di sini saya akan skip videonya supaya tidak terlalu lama. Oke teman-teman, di sini proses instalasinya sudah selesai dan memakan waktu yang ya cukup cepat lah ya, tapi agak lama juga gitu. Jadi setelah proses instalasi sudah selesai, di sini kalian bisa langsung gulir ke bawah, lalu tekan tombol down ke reboot now. Setelah Anda melakukan reboot now, langsung saja masukkan username Anda beserta dengan password yang sudah Anda masukkan sebelumnya. Setelah Anda masuk halaman seperti ini, lakukan perintah sudo apt update. Ini berguna untuk memperbarui versi paket Anda dari repositori ke sistem lokal Anda. Lalu masukkan password lagi.
Di sini prosesnya mungkin agak cukup lama. Tidak, sudah selesai. Oke, di sini kita lakukan perintah sudo apt upgrade. Ini berfungsi untuk memperbarui perangkat lunak ya yang terinstall. Oke. Di sini setahu saya prosesnya cukup lama. Jadi kita tunggu saja, atau mungkin akan saya skip videonya. Lalu setelah itu jalankan perintah sudo apt install apache 2 untuk menginstal apache. Oke. Tekan ini lalu enter. Oke. Oke, di sini kalau teman-teman ingin mengecek status keaktifan ya web server apache 2-nya, ketikkan perintah sudo system control status apache 2. Seperti ini adalah tanda kalau apache-nya sudah aktif ya. Lalu tekan Ctrl C untuk keluar. Lalu habis itu di sini kita ingin ya melakukan ya domain virtual host dari web server menggunakan Ubuntu di virtual machine. Oke teman-teman, pertama-tama sebelum bikin virtual host domain ya di web server menggunakan Ubuntu di VMware, pertama-tama teman-teman bikin ini ya, bikin directory dulu. Oke, jadi kita pertama-tama ke cd var www terlebih dahulu, terus kita ya nggak ada apa-apa, langsung aja kita bikin ya sudo make directory misalkan kelompok zzz gitu, terus misalkan apa .org sih ya, misalkan .com gitu, terus cd, terus kelompok zzz.com ya, ini kita ganti direktorinya ke sini. Setelah itu masukkan perintah sudo nano index.html, kita bikin file apapun isinya, misalkan item Ctrl X ya, terus I. Oke. Setelah itu oke teman-teman, di sini tadi setelah kita bikin file index.html, pertama-tama kita harus bikin duplikat dari domain kita ya. Caranya itu ya duplikat konfigurasi default apache-nya. Jadi caranya itu kita pertama-tama ya change domain /.stc, terus ya apache 2, lalu sites available. Oke. Lalu tekan enter. Setelah itu pilih ls seperti kalian lihat ya, itu tadi saya sudah sempat bikin, tapi ngapain kita bikin lagi ya. Caranya itu sudo ya, tekan masukkan perintah sudo cp 000 ya, 000 itu ada di samping default. Sebagai contoh aja teman-teman, terus default.config ya, spasi, masukkan domain kalian zzz ya, terus .com ya, .com.conf. Oke, ini sebenarnya tinggal enter aja sih. Terus kalau misalkan kita seperti ya tuh sama aja tadi, karena udah buat tadi saya ya, buat ngetes gitu. Terus selanjutnya teman-teman bisa tekan perintah sudo nano kelompok .com.config seperti ini.
ya. Bisa bisa kalian lihat teman-teman, di situ ada banyak ya teks-teks yang mungkin teman-teman nggak ngerti gitu ya. Ya tapi udah itu kita abaikan aja. Jadi di sini kan ada di bagian ini nih ada server admin. Ya jadi kita tinggal sebenarnya ubah aja nih lokasi direktorinya, ya kan, yang di dokumen root ini, yang tadinya jadi slash garis miring HTML kita ubah jadi domain kita, ya kan. Apa nih misalkan .com. Oke, kalau sudah teman-teman bisa langsung tekan Ctrl plus X, tekan tombol Y, lalu enter. Hati-hati, pastikan semua teman-teman ketik itu sudah sesuai, tinggal tekan enter. Kemudian selanjutnya aktifkan konfigurasi domain A2 insight. Jadi gimana perintahnya? Ya, mudah aja, seperti biasa, insight seperti ini ya, A2 insight, terus nama domain kalian. Kalau tidak salah ini teman-teman tambahin itu namanya ya dari virtual domain kalian .com.config ya, seperti ini. Tekan enter. Ya, kita harus ini nonaktifkan konfigurasi default dengan A2 decide ya sebelumnya, hati-hati. Atau sebenarnya ini enggak, ini sebenarnya apa ya, kalau bisa dibilang terserah kalian gitu loh. Jadi nggak harus ini, nggak harus aktifin apa namanya konfigurasi defaultnya itu loh, yang kan tampilan awalnya itu apa namanya ada ubuntunya kan. Nah kalau teman-teman nggak mau ada tampilan itu pas akan nanti domain virtual ya, nanti caranya pakai cara ini, tapi terserah sih ya. Oke, jadi misalkan saya masukin sudo a2 dis ini sebenarnya terserah teman-teman sih ya, jadi nggak harus gitu loh. Oke, jadi misalkan no default ya, config begini. Oke, nanti ini ada tulisan peringatan di sebelah ya, coba kita lihat, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Pokoknya do this site. Oke. Tuh system 000 site 000 default disable. Oke. Terus apa, ya udah, kalau udah begini teman-teman tinggal ini aja ya, lakukan yang tadi yang ada peringatan tuh yang disuruh reload ya. Perintahnya ya sederhana saja, tinggal begini ya. Kalau masih nggak paham, oke, ini dia perintahnya. Harus itu ya, ini nih, kita harus edit file host ya, agar website kita bisa dibaca oleh komputer host atau komputer lokal kita ya. Jadi caranya itu gimana? Caranya itu ya, teman-teman buka ya, itu pertama-tama sebelum kita tekan Ctrl Alt, terus ke file Anda, terus ke sini ke C ya, ke C. Selanjutnya teman-teman pilih Windows ya, pilih Windows, lalu teman-teman cari nih, cari yang namanya itu sistem 32. Selanjutnya teman-teman buka drivers, coba cari drivers, mana tuh drivers. Selanjutnya ke etc dulu host. Nah ini yang membingungkan kalau ada dua begini ya, jadi yang mana? Nah yang ini gampang, jawabannya tuh ini, kalian buka pakai ya,
edit, jadi tepatnya edit ya, ini nih semua option. Terus selanjutnya ke properties, teman-teman ke security ya. Terus teman-teman lihat di sini ada user saya ya, administrator usernya. Jangan lupa untuk di set permission agar bisa nih ya kita write ya, bisa execute juga gitu. Oke, coba nih ya kita edit. Bentar ya. Ini kita load tuh. Ya. Oke. Yes. Oke. Jadi teman bisa lihat nih tuh. Ya, ini sebenarnya nggak perlu sih. Yang usersnya aja teman-teman ya. Oke, kalau udah. Oke. Habis itu teman-teman bisa ini apa namanya? Buka file yang tadi ya. Yang itu pakai ini Notepad. Nah, ini dia edit in Notepad. Nah, di sini teman-teman nih. Setelah ini kan tadi di sini. Teman-teman ke bawah sini, tambahin ini domain dari kalian ini yang dikasih dari Ubuntu-nya itu kan. Sebenarnya itu domain kalian sih. Nah, cara ngeceknya itu nanti cara ngeceknya ya itu di sini ya, teman-teman itu nambahin aja tambahin hostname minus i besar, nanti muncul tuh domainnya ya, IP-nya ya maksudnya. Oke, seperti itu. Habis itu balik lagi ke sini, tinggal kalian tambahin spasi kelompok zzz.com, ini virtual domainnya ya. Habis itu teman-teman save, lalu habis teman-teman save itu buka ya, situs, buka browser, lalu teman-teman klik di sini nih, teman-teman tinggal nambahin aja nih di sini ya, teman-teman tinggal cari kelompok zzz ya, seperti ini nih, lu tekan enter ya, nanti ya udah muncul nih yang tadi kita ketik sebelumnya, ingat kan? Nah, udah itu aja sih. Oke, balik lagi sini. Nah, di sini saya akan lanjutan yang tadi. Setelah sudah bikin virtual domain, sini kita bakal mendapatkan sertifikat SSL gratis ya, ada TTPS-nya itu. Jadi di sini yang pertama-tama itu teman-teman sudo lakukan perintah sudo apt install ya, open SSL. Oke, seperti ini. Sudo A2, sudo A2 ya, apalah terserah, nmod gitu kan, nmod SSL, aduh SSL seperti ini, tekan enter. Lalu selanjutnya kalau sudah, kita buat key ya untuk SSL-nya, sertifikat dan key-nya. Setelah kita ulang. Oke, Jawa Barat ini cepet aja deh, kita cepetin ya. Bekasi. Kelompok love ya, kita ikut aja yang sebelumnya. Common name kelompok ccc.com, email address. Oke, kita masukin. Oke, udah kelar, sudah selesai. Oke, kemudian ya kita duplikat konfigurasi default SSL-nya pada Apache ya kan. Jadi caranya itu cd etc ya, etc2 slash sites available. Oke, sudah. Lalu coba kita tekan ls, seperti biasa itu masih ada ya. Lalu teman-teman lakukan perintah sudo cp default ya.
default SSL hati-hati .conf spasi ya nama domain virtual lagi. Ini mirip yang sebelumnya teman-teman, mirip kelompok zzz.com, jangan lupa diikutin ya. abs.com itu ikutin dengan strip lalu ssl.com seperti ini. Kalau sudah enter, lalu habis itu teman-teman tekan maksudnya jalankan perintah sudo nano kelompok zzz.com ya, jangan lupa strip ya, ini nanti tipe lagi nih, hati-hati. SSL kan seperti ini ya, perhatikan namanya seperti ini, lalu enter, boom. Nah ini dia kode seperti ini, seperti biasa mirip yang sebelumnya ya, yang tutorial virtual domain. Di sini nih, ini teman-teman ganti nih HTML-nya, nggak perlu saya bilang berkali-kali dong ya, nggak perlu dibilang berkali-kali, harusnya teman-teman tahu. Ini kita ganti namanya. Nah terakhir ya, kita gulir ke bawah. Oh ini hampir aja kelewatan ah. Nah di bagian ini nah, coba teman-teman ganti tuh, teman-teman lihat ada yang namanya ular-ular itu, snake oil pen, teman-teman ganti ya. Kalau udah tekan Ctrl X, tekan tombol Y, enter ya. Kalau sudah kita aktifkan ya, perintahnya itu mirip, bukan mirip, emang sama kok perintahnya itu ya, atau inside kelompok zzz.com ya, strip ssl.config seperti ini. Nah udah, habis itu teman-teman langsung aja nggak perlu klik lagi, langsung sudo system control reload apache 2 ya. Oke. Boom. Oke, kalau udah selesai di sini kalian bisa search domainnya ya. Udah begini kalian search domainnya, di sini teman-teman bisa lihat kan, kita udah masuk ke ini, terus kita buka lagi tuh ya, situs kelompok zzz-nya lagi ya, virtual domainnya, tapi di sini pakai https kelompok zzz.com. Ini seharusnya ada peringatan, oke. Set. Nah ini ada peringatan, ini kita, kenapa ini ada peringatan begini, ini sebenarnya nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini kita itu tadi ya sertifikatnya tuh nggak resmi ya, tapi tetap bisa ya, tetap bisa jalan gitu, di perjalanan di HTTPS kita tingkat lanjut, terima risiko dan lanjutkan. Nah seperti teman lihat nih, ada HTTPS-nya kan ya, tapi not secure gitu. Tapi pas kita cek kok nih, misalkan informasi situs, informasi lebih lanjut ya. Nah teman-teman bisa lihat nih, ada tampilkan sertifikat kan. Nah ini nih yang tadi kita masukin kan, negara in atau Indonesia lah, Jawa Barat, Bekasi, yang tadi kita ketik kelompok ZZZ, kelompok love, kelompok ZZZ ya kan. Terus nama umumnya nih, alamat email yang tadi kita ketik. Nah ini ada di semua, muncul di sini. Oke, udah, berarti kita balik lagi ke sini. Ini adalah hasil dari ya yang sudah dibuat tadi ya, dari virtual domain ya, tadi kan cuma teks huruf ya. Ini anggotanya terdiri dari Stephen Baldwin, Imam Maulana, Muhammad Zaid, Habib Pradipo, dan Sabtu Rahman. Jadi ini adalah tampilan terakhir yang udah didesain ya. Tadi kan cuma teks. Oke teman-teman. Nah kita lanjut ya. Kita ingin menginstal ya. Seperti biasa lanjut monitoring, bukan install ya, monitoring.
monitoring sistem ininya, sistem keamanan sama performanya ya. Jadi let's start gitu misalkan. Oh, kita install dulu ya teman-teman. Sudah apt install net tools, oke. Let's start lagi. Nah, ini seperti ini. Nanti coba kita top. Nah, ini kayak gini. Jadi kalau mau quit kita bisa tekan F10. Lalu selanjutnya, oh oke, aman. Bisa clear. Perintahnya itu agak panjang ya. Oke, ketika perintah sudah apt install, ya php lib apache 2 strip mode strip php spasi php strip mysql ya. Ini kita install php teman-teman. Oke, langsung aja enter, tekan tombol yellow enter, tunggu aja. Oke, sudah selesai. Kita CD dulu. Oke, ternyata sama ya. Berarti tinggal kita clear aja. Clear lagi. Lalu kita install database-nya. Install Maria DB server. Seperti ini, enter. Oke, ternyata benar. Langsung aja tekan tombol lalu enter. Oke. Oke, sudah. Oke, teman-teman. Di sini pertama-tama kita jalankan perintah sudo web enable untuk mengizinkan wifi atau ke situs agar aman gitu ya. Oke. Oke. Di situ terlihat wireless active, jadi udah memenuhi syarat. Lalu selanjutnya teman-teman ketik sudo wifi allow sudo wifi allow apache full. Jalankan. Oke. Selanjutnya ini ya, kita install apache nih. Ya, jadi kan ada apache full sama apache yang biasa kan ya. Kalau yang biasa itu untuk port 80 yang normal tuh. Terus trafiknya tidak transkripsi kan. Kalau yang full kan bisa buat 443, port 443 sama TLS sama SSL. Jadi trafiknya transkripsi. Oke. Jadi di sini kita bakal jalanin perintah. Bentar ya, sudo wifi app list, coba kita lihat dulu. Nah, di situ kan ada apache full, apache secure maupun SSH. Oke. Ya, emang harus ada segitu sih. Berarti kan sudo kita harus allow, berarti sudo allow ketik satu apache seperti ini. Oke, coba. Oh, jangan lupa. Teng. Boom. Udah tuh. Pertama-tama nih, kita coba mau jalan perintah sudo allow. Coba ya, teman-teman. Oke, nah udah nih. Open SSH-nya, firewall-nya kan aktif kan? Yang nggak ada masalah. Nah, oke. Jadi kita langsung aja sudo apt install fs ftpd. Oke, ini jangan sampai tipu nih. Nah, udah. Oke, sudah dimulai, terus kita atur juga biar mulai otomatis. Oke. Berarti perintah itu sudo sistem control. Aduh, kan tipe. Control start fsvtpd. Nah, selanjutnya sudo sistem
enable. Nah, seperti ini. Enter lagi. Nah, udah kayak begini. Di situ kita buat cadangan nih. Kita buat cadangan dari file konfigurasi tersebut, ya, konfigurasi defaultnya. Boom. Nah, habis itu kita bikin edit, ya, edit file konfigurasi FSFTPD-nya. Oke. Kita cek dulu. Contohnya nih. Nah, kan ini di sini udah nih ya, listen no. Terus listen IPv6 yes, anonymous enable juga yes, local enable itu yes, terus write enable yes. Itu kan tadi, ya kan, anonymous enable no, local enable yes, write enable ini yes, terus root local user ya. Oke, bentar ya. Di sini kita gulir ke bawah. Dia ada message enable yes, is local time yes, yes, oke. Terus kita ke bawah ya, kita ini aja ya, yang ini aja, kita ini sama yang ini nih ya. Terus selanjutnya cruise list enable nih. Cruise list enable ini kita no ini. Oke, terus nih di sini cruise list ini tuh kita hapus, komennya kita hapus, terus kita ke bawah, terus sama tambahin ls recurse enable yes. Nih ada ya, nih kita tinggalin aja. Nah, udah. Situ kita ke bawah teman-teman, ke bawah nih, persis di bawah sini. Itu kita tambahin ini, kita tambahin teks-teks berikut ini. Jika sudah menambahkan teks-teks berikut ini wajib ya, kita bisa langsung saja klik shortcut Ctrl X Y lalu enter, ketik sistem ya, sudo sistem control restart fsvtpd seperti ini. Oke, kalau sudah, jalankan lagi sudo sistem control status fsftpd, coba boom. Oke, dia running ya. Di sini kita bakal buat directory untuk ini ya, untuk buat directory FTP untuk penggunanya atau user ya. Kita buat directory dulu. Oke, sudo make directory home. Nah, ini username kalian ya. Username saya kan ini. Terus FTP ya. Terus ketikkan perintah ini. Nah, udah. Begini sudah. Terus kita tinggal restart aja untuk melakukan perubahan ya. Nah, udah. Sudah selesai. Ketikkan perintah sudo user-add ya. User-add zzz. Terus sudo for password zzz. Nah, gini aja. Sudo user-add zzz itu udah eksis ya. Itu deh. Nah, kita langsung aja sudo password zzz. Nah, 23 sudah, itu kita tes lah, langsung aja kita tes. Oke, ini kan stv localhost, name-nya itu zzz.
Oke, nih. Nah, sudah kelar ya. So, teman-teman bisa lihat tuh. Kita udah bisa masuk di remote system type is unique-nya ya. Login successful. Jadi, misalkan kita mau keluar nih, teman-teman mau keluar, ya ketikkan perintah exit. Nah, goodbye 221 goodbye. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan ya, karena pas pembuatannya juga agak banyak problemnya, termasuk juga dari jaringan, terus juga dari saya juga sering typo gitu, jadinya ya agak lambat-lambat gitu ya. Gue takut typo lah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.